Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kita bersyukur kita akan meneruskan pelajaran kita dalam Bible Study. Disebutnya Bible Study nggak apa-apa ya. Hari Jumat ini dari buku Unmerited Favor bab yang ke-16. Bab yang luar biasa, sebenarnya sangat luar biasa. Bagian B ya, minggu lalu bagian A ya, dengan judul berjalan dalam berkat Abraham. Berjalan tuh walk in itu artinya kita mau berjalan ya, bukan dipaksa ya, mau berjalan. Jadi kenapa juga berkat Abraham? Wah, ini luar biasa sekali nih. Tuhan Yesus mati buat kita untuk kembali. Kalau orang Israel kembali kepada covenant atau ikatan perjanjian Abraham ini ya, yang murni kasih karunia sebenarnya, ikatan perjanjian Abraham. Nah, kalau kita non Yahudi, ya non Yahudi lah semua ya, karena kita dalam Yesus kita baru dihisap atau dicangkokkan ke dalam Yahudi. Kita menjadi milik Kristus, kita menjadi keturunan Abraham. Ya, menerima berkat Abraham, sama-sama katakan berkat Abraham. Ya, murni kasih karunia, bukan karena perbuatan atau apapun yang dilakukan Abraham, bukan. Tapi Abraham itu kan terkenalnya bapak orang beriman ya. Berarti karena iman dan kebenaran iman. Ya, kita udah dengar tentang kebenaran iman, ya, kebenaran hadiah artinya. Karena iman tuh kita tangan yang terbuka menerima. Sama-sama katakan iman itu tangan yang terbuka menerima. Hanya menerima suplai Tuhan. Dan sekarang kita tahu apa yang dikembalikan oleh Tuhan Yesus atau melalui karya Tuhan Yesus. Supaya kita kembali, bahkan kita tadinya bukan Yahudi, bukan keturunan Abraham, jadi masuk keturunan Abraham. Dan kita berhak menerima janji Allah, sumpah Tuhan, ya, dan janji Tuhan. Kita udah dengar, saudara lihat aja di YouTube di bagian yang pertama, ya, Tuhan tuh janji, Tuhan tuh sumpah. Ya, jadi ini apalagi di tengah-tengah masa pandemi seperti ini ya, 1,5 tahun lebih ya nggak tahu nih, udah dari Maret sih belum 1,5 tahun ya. Tapi kurang lebih 1,5 tahun ini pandemi atau krisis global mendunia belum pernah terjadi, ya minimal di umur saya belum pernah terjadi, di banyakan dari kita juga belum pernah terjadi yang seperti ini, yang akan disertai tentu dengan krisis keuangan global ya. Ini bicara global dulu, dunia finansial global ya, dengan PPKM aja udah banyak kasus kondisi-kondisi sosial kan, mereka mau demo PPKM karena orang nggak bisa berdagang atau nggak bisa buka usaha. Jadi saudara memiliki janji, memiliki sumpah ya. Jadi kalau kita praktekkan apa yang kita dengar, terutama malam hari ini, benar-benar saudara bisa catat loh, ayat-ayatnya tangkap benar-benar. Kita tuh akan melewati pandemi ini bukan hanya sekedar hidup loh. Ya, tapi memperoleh berkat Abraham. Abraham itu kita udah dengar. Dari namanya Abram aja masih muda, dia udah disebutnya Abram tuh sangat kaya. Diberkati oleh Tuhan dengan ternak, dengan emas, dengan perak. Ya, tadi ternak, emas, perak itu menggambarkan kekayaan gitu secara finansial. Nah, ketika dia dinamakan, namanya udah Abraham, ada he-nya, ada kasih karunianya, ya ada cerita sendiri tentu saja. Dia itu disebutnya menjadi tua, lanjut umur, dan diberkati dalam segala hal. Ya, artinya dia tua, lanjut umur, umurnya banyak, tapi dia lanjut umur, sehat, kuat, segar, dimudahkan, dinamis, energik. Saya selalu bilang begitu ya, nggak apa-apa diulang-ulang, supaya saudara bisa menangkapnya. Dan
diberkati dalam segala hal, segala aspek. Itu Abraham. Nah, keturunannya juga sama. Nah, kalau kita tanya keturunan Abraham terima apa? Dari janji itu. Kanaan, saudara. Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Nah, bagi kita diperluas, mewarisi dunia. Sama-sama katakan mewarisi dunia. Luar biasa ya, luar biasa mewarisi dunia. Artinya segala yang baik tentu saja. Jadi kalau kita mau tanya, sebenarnya target Tuhan buat kita apa sih? Apa sih target Tuhan buat kita? Kanaan, saudara. Dikeluarkan dari rumah perbudakan, Mesir. Kalau kita dikeluarkan dari dunia, dari dosa, diselamatkan di dalam Yesus, dipindahkan, dimasukkan ke dalam tempat perhentian Tuhan, Kanaan. God's rest disebutnya. Tempat perhentian Tuhan. Itu target Tuhan. Kalau tujuan Yesus datang ke dunia apa? Kita udah dengar, ya. Supaya kita hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Hidup dimultiplikasi. Dari hidup mengalir ke jiwa, mengalir ke tubuh, kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Ya, kita nggak buka, nggak apa-apa. Ya, jadi yang pertama kalau mewarisi Kanaan, ya jangan pakai tapi gitu. Tapi gitu ya. Jangan, saudara. Dalam keadaan gini, kalau kita lihat keadaan dunia gelap, kita lihat terang. Kalau kita lihat raksasa, keadaannya raksasa, Pak. Masalah bisnis saya, usaha, semuanya jatuh, Pak. Pekerjaan saya hilang dan sebagainya. Itu raksasa, masalah. Ya, tetapi kita udah tahu bagaimana cara kita memandang untuk memperoleh berkat Abraham ini. Ya karena firman, tentu karena janji. Seperti Kaleb, raksasa besar, Tuhan lebih besar. Raksasa tinggi, Tuhan lebih tinggi. Raksasa kuat, Tuhan lebih kuat. Artinya apa? Yang dia pandang Tuhan, yang berjanji. Sama-sama katakan yang berjanji. Ya, jadi Tuhan bilang ini, tanahnya permai, sangat baik, berlimpah susu dan madu. Amin, udah gitu aja. Ya, saudara dan saya aminkan. Saudara dan saya menerima berkat perjanjian dengan sumpah. Artinya nggak mungkin gagal nih kalau udah sumpah. Janji, sumpah udah nggak mungkin gagal. Janji aja udah nggak mungkin gagal. Ya, absolut, mutlak. Ya, pasti. Nggak sama katakan pasti. Karena Tuhan yang berjanji. Kalau manusia bisa berdusta, tapi Tuhan nggak bisa. Cannot lie. Ya, tahanin aja. Berdiri teguh aja. Nah, kalau orang bilang ini, oh buktinya, keadaannya, situasinya, faktanya, ya. Atau orang diam-diam aja. Ada orang mungkin dengar firman gini diam-diam aja dia, ya pasif gitu ya, nggak antusias, nggak peduli, ya menolak nggak, terima nggak, ya kita liatin aja nonton, rugi saudara. Ya tapi mendingan lah kali. Tapi menurut saya bagaimana kita menerimanya, nah, itu tangan yang terbuka menerima itu ya. Jadi problemnya apa ya? Kita udah dengar problemnya, nanti kita buka, ya langsung aja lah buka ya. Problemnya apa dong kalau udah kayak gitu? Janjinya jelas, pakai sumpah lagi. Covenantnya jelas. Ya, dan kita hidup memang di dispensasi waktu kasih karunia, berarti pas. Semuanya pas. Yesus sudah mati, udah bayar. Tinggal respon kita mau. Jadi masalahnya apa dong? Mestinya nggak ada masalah ya. Mestinya nggak ada masalah. Tapi saya ulangi nih, masalahnya cuma ini doang nih. Pelajari baik-baik. Ya, sama saya juga. Roma 4 ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham, maaf ya, dan keturunannya. Sama-sama katakan, saya keturunan Abraham. Di dalam Yesus saya keturunan Abraham. Ya, jelas ya. Itunya nggak boleh boyang nih. Maka bahwa ia akan memiliki dunia. Tuh ya. Jadi nggak mungkin kita memiliki dunia kan kalau bukan diberikan, diwariskan. Ya, tetapi karena kebenaran, udah jelas karena kebenaran berdasarkan iman. Jadi kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas ya, righteousness of faith. Cuman itu kuncinya. Kebenaran iman. Artinya apa? Kebenaran hadiah.
Karena iman tuh tangan yang terbuka menerima hadiah itu. Ya, saudara dengerin bagian pertama kalau untuk yang lebih jelas ya. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat, nah, hukum Taurat itu artinya mulai ayat ini sudah jelas ya, ditaruh di dalam dua kutub yang berbeda, iman dan hukum Taurat. Kebenaran iman, kebenaran hukum Taurat. Ada juga nggak kebenaran hukum Taurat? Ada. Tapi nggak mungkin nyampe. Ya, kebenaran upaya diri, tuntutan. Kebenaran iman, supply. Tuntutan, supply. Tuntutan, supply. Jadi udah jelas dua ini. Kalau dia bilang, kalau berdasarkan hukum Taurat dibilang, menerima bagian yang dijanjikan Allah, menerima mewarisi dunia, atau berkat Abraham, ya, kalau menerima berkat ikatan perjanjian Abraham, kalau lewat hukum Taurat, nih firman Tuhan yang bilang nih, baca sama-sama ya sama saya. Maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Ya, iman sia-sia dan janji batal. Kenapa? Ngeri nggak? Ngeri. Padahal janjinya apa? Janjinya mewarisi dunia. Berdasarkan apa? Perjanjian Abraham. Batal. Nggak jadi. Kok nggak terima? Mungkin itulah jawaban bagi semua orang yang berkata gini. Oh, nggak bisa Pak. Nggak semua orang Kristen kaya loh. Nggak semua orang Kristen makmur loh. Nggak semua orang Kristen tuh hamba Tuhan yang besar-besar juga belum tentu loh. Belum tentu, belum tentu. Iya, belum tentu. Persoalannya cuma satu. Karena mau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Itu aja. Kemudian hukum Taurat apa? Upaya diri, usaha diri, perform diri. Coba baca lagi lah. Kalau saudara benar-benar ya, kalau misalnya masih gini, masih ragu atau kok kayaknya kedengarannya ada yang salah nih. Saudara pelajari, baca ulang-ulang aja. Saya juga ketika mau menerima kasih karunia seperti ini, ya, yang radikal seperti ini, yang hyper grace disebutnya atau hyper peresio, saya dikagetkan dengan ayat ini. Waduh, saya nggak mau dong iman jadi sia-sia. Iman jadi sia-sia. Kalau bahasa ada di Galatia 5 ayat 4 kan kita udah dengar yang lalu. Kristus menjadi nggak efek, Kristus nggak efek, iman sia-sia, saya percaya Yesus sia-sia. Yo nggak mau dong. Terus janji batal. Janji-janji Tuhan, dibilang janji-janji Tuhan itu batal. Mewarisi dunia atau mewarisi Kanaan. Kalau gampangnya supaya kita lebih gampang gitu ya. Nanti kita baca mewarisi Kanaan itu apa. Batal, saudara. Nggak mau. Sama-sama katakan, saya nggak mau. Iman saya jadi sia-sia. Janji Tuhan kepada saya jadi batal. Nggak mau bilang. Sama-sama bilang nggak mau. Ya, jadi mengharapkan dengan apa? Kebenaran hadiah. Ingat-ingat deh. Ya, saya ulang-ulang nih. Kebenaran hadiah. Kebenaran bukan karena upaya diri, bukan. Tapi janji. Kalau saudara diwariskan sama ayah saudara yang kaya raya, saudara cuma terima karena kedudukan, udah gitu aja. Karena posisi aja. Nah, itulah seperti itu kurang lebihnya. Nah, udah ada yang mati buat kita, Yesus udah bayar. Ya, nah saya ulang nih. Jadi bicara yang pertama ya, saya mau bicara ada dua sih sebenarnya, dua besar ya. Berjalan dalam berkat Abraham ini. Berkat keuangan atau finansial sama kesehatan. Nanti kita lihat juga lebih panjang kesehatannya mungkin ya. Tapi ini dua besar gitu. Jadi saya pikir dengan bab ini saudara bisa tangkap secara roh saudara dan menerima dengan tulus ya, dengan terima amin Tuhan. Saudara melewati pandemi ini bukan jadi miskin, saudara. 120% lebih sehat, lebih kaya, saudara. Jauh bahkan. Ya saya nggak tahu lagi batasnya ini. Karena kita udah bicara absolut mutlak dari Tuhan. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Ya, kita udah tahu. Ini Allah Abraham, Ishak dan Yakub nih ya. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Power. Dia hanya bisa di dalam Kristus nih, powernya Kristus nih. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Itu ya, dengan maksud meneguhkan perjanjian. Meneguhkan artinya apa? Menggenapi perjanjian dan sumpah kepada nenek moyang kita. Sekarang nenek moyang kita ya Abraham itu.
Ya, kalau saudara mau cari lagi ya Galatia 3 ayat 29, kita keturunan Abraham ya di dalam Kristus. Nah, sekarang saya mau bacain kepada saudara. Nanti Mika munculin aja ya Ulangan 6 ayat 10 sampai 11 ya. Saya cuma ngomongin aja, saudara nanti bisa baca sendiri tuh, ya. Jadi kita nih di dalam apa mewarisi Kanaan ini pada zaman Israel aja sebagai gambaran, mereka tuh mewarisi kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya. Ya, sumur-sumur yang besar yang dia nggak gali, kebun-kebun anggur, zaitun, ala delima yang dia nggak tanamin. Ya kali ini nggak ada zaitunnya ya, ya. Itu di Ulangan 8:7 ada tuh ya. Saudara boleh catat aja Ulangan 6 ayat 10 sampai 11, ya Ulangan 8 ayat 7 sampai ayat 10 ya. Itu nggak ada yang jatuh miskin kalau menurut saya. Orang begitu mewah, lihat aja Kanaan tuh. Nah itu diwariskan buat kita. Disebutnya God's rest. Kalau saudara nggak kurang yakin, dia berani 4 dikasih tahu. Sebenarnya janji tempat perhentian ini, tempat perhentian Tuhan ini masih berlaku. Ya tadi kita baca di Roma 4 ayat 13-14 ya. Jadi sama-sama katakan, berlaku. Karena dikembalikan lagi ikatan perjanjian. Yang ngomong-ngomong kalau ikatan perjanjian atau covenant itu akad. Udah akad nikah itu ya, akad nikah, perikatan tuh. Ya. Jadi dan kita udah tahu sekarang satu-satunya bisa posisi antara Allah dengan manusia, Yesus manusianya mewakili kita sebagai kita. Bapa, Allah Bapa, ya, mengadakan ikatan perjanjian. Dua-duanya kuat. Ya, nggak bisa enggak. Nah, kita sebagai apa tuh? Sebagai penerima doang ini, karena di dalam Yesus terisap. Nah, tetapi di dalam diri kita ini ada free will ya. Kalau kita masih mengharapkan dari hukum Taurat, ya tadi iman sia-sia, janji jadi batal. Sekarang kita ngerti ya. Jadi bukan cari kesalahan nih, bukan. Saudara cuma diingetin aja, ada janji. Ada janji Tuhan loh buat hidup kamu loh. Di tengah-tengah masa pandemi ini. Ayo dong ngomong dong. Tuhan, saya mewarisi Kanaan. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Coba bilang sekarang. Tuhan, saya mewarisi Kanaan. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Cuman itu aja. Terus aja. Berdiri teguh. Ya. Jadi ketika kita fokus satu, kita mempelai seluruhnya. Ya fokus satu aja, fokus Yesus nih. Saya bacain ya. Matius 6 ayat 32. Sebab itu Matius 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, itu tadi ya. Kerajaan Allah diberikan sama kita. Ya. Dan kebenarannya, kebenaran kerajaan Allah apa? Kebenaran iman. Nggak bisa saudara usahakan. Bukan kebenaran hukum Taurat, kebenaran iman. Ya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi persoalan berkat Abraham, janji berkat Abraham, fokus satu aja. Ya saya nggak ajarin saudara berhenti kerja, males, bukan ya. Justru saudara akan diberikan jalannya gitu. Hikmatnya, jalannya. Oh ya gini, oh ya gitu. Ya terangnya gitu. Paham? Ya. Nah, jadi kalau orang bilang ini, nah ini mengenai finansial, mengenai kemakmuran. Jadi Abraham tuh udah jelas ya bicara kemakmuran benar-benar nih. Jauh lebih dari apa yang kita bayangkan, benar-benar ya. Ya, abis soalnya kayak Ishak aja gitu, anaknya di daerah kering, ya dia malah diberkati gitu. Ya gimana logikanya? Ini udah bukan pakai logika dunia, bukan. Tapi saudara akan menerima dan saya. Nah karena itu bisa aja orang bilang, bukan soal kekayaan Pak Melki, bukan soal begini, bukan ini. Oh itu Injil kemakmuran. Pokoknya ditakut-takutin aja. Padahal saudara udah jelas ya, bahwa kalau berkat dari Tuhan nggak ada racunnya. Gitu, nggak berside effect. Berkat Tuhan menjadikan kaya. He edit no sorrow. Tidak ditambahkan dengan duka cita. Ya, Amsal 10 ayat 22 misalnya. Nggak ada lah, banyak nggak ada side effect, nggak ada efek samping yang jelek, yang buruk, ya. Nah, masalahnya cuma satu, ya. Jadi gini, saudara nggak ada masalah buat Tuhan
dengan kekayaan. Ini bicara kekayaan dulu ya. Abraham udah bicara satu sisi kekayaan, kemakmuran, finansial. Ya, Abraham kaya, iya. Salomo kaya, iya. Daud kaya, iya. Gitu. Jadi kalau kekayaan itu bermasalah, ya bermasalah lah mereka. Kalau di surga kalau gitu bohong aja tuh, jalannya dari emas gitu. Terus wah permata dan semua kekayaan seperti itu. Nggak benar saudara ya, benar. Dan jangan takut, yang masalah bukan uang. Ya, uang itu adalah hamba yang baik tetapi Tuhan yang kejam. Nah, bagaimana dia menjadi Tuhan yang kejam? Ya cinta uang. Saya bacakan aja ya di 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah uang. Bukan cinta uang. Ya, cinta uang. Sebab dengan memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, jadi memburu uang, cinta uang. Itu bukan monopoli orang kaya, orang miskin, bukan. Ya, orang kaya cinta uang ada. Yang nggak cinta uang ada, cinta Tuhan namanya. Uang itu menjadi apa? Menjadi alat hubungan dengan orang lain. Ya, menjadi berkat buat orang lain. Orang miskin cinta uang ada nggak? Banyak juga. Ya, pagi siang malam stres saja soal uang. Dan lebih banyak lagi mungkin ya. Lebih banyak lagi bunuh-bunuhan karena uang. Nah, jadi Tuhan yang kejam ya. Tetapi hamba yang baik, kenapa? Karena kalau kita diberkati Tuhan, ya tanpa duka, kita itu bisa menjadi berkat. Kita tidak terikat, tidak diperhamba sama uang. Kita itu menjadi berkat. Dan disitulah kita ngerti kan, kenapa kita masih hidup di dunia ini menjadi berkat. Ya, tenang aja. Ya, ini kritikal. Saudara, kalau saudara nggak bisa tangkap hal ini, ya, kesian juga kalau orang Kristen di tengah-tengah krisis ekonomi, krisis global seperti ini, terus jatuh miskin gitu. Kesian. Ya, padahal punya janji, punya warisan. Ya saudara jangan tanya sama saya gimana gitu, how. Pokoknya kalau saudara tanya gimana Pak caranya saya gini. Saya bilang 5 roti 2 ikan jadi memberi makan 5.000 orang plus perempuan dan anak-anak. Sisa 12 bakul gimana caranya? Nggak bisa dijelasin dengan ilmu apapun ya. Tetapi seperti itu. Apakah harus begitu? Enggak juga. Pokoknya saudara diberikan hikmatnya, diberikan tuntunannya, dipelihara. Amin. Panjang jadi ya. Tapi kita punya satu yang paling pokok. Berkat Abraham. Ya, mewarisi Kanaan. Sama-sama katakan mewarisi Kanaan. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Bagus juga tuh saudara hafal tuh. Yang Ulangan 6 ayat 10 sampai 11. Ya kalau ditambahkan Ulangan 8 ayat 7 sampai 10. Itu Kanaan saudara itu seperti itu bayangannya. Nah, sekarang sehat, kuat, dimudahkan. Produktif, energik, dinamis. Saudara bayangin ya. Terus udah gitu apa? Yang masih muda semualah ya. Memiliki apa? Bukan dimudahkan lagi, kesuburan. Bayangin, Abraham itu udah umur 99 tahun belum punya anak. Padahal janjinya dari umur 75 tahun ya. Udah mati pucuk. Tapi Tuhan hidupkan lagi, berikan kekuatan. Jadi saudara nggak perlu takut sama sekali dengan krisis pandemi, COVID dan semuanya. Tapi sekali lagi ya, bukan jadi bodoh gitu, nantangin maut gitu ya, nggak pakai masker, nggak pakai ikut PPKM, nggak begitu ceritanya juga. Ikuti pemerintah yang di atas kita, itu kita ikuti ya, karena kita tahu pemerintahan itu tidak ada kalau bukan daripada Tuhan ya. Jadi paham ya. Ibrani 11 ayat 11. Karena iman, lihat ya, karena iman, kebenaran iman. Kalau udah bicara iman apa? Tangan yang terbuka menerima. Ya, menerima untuk case ini adalah menerima berkat Abraham. Ya, iman itu juga bicara apa? Kita melihat kebaikan Tuhan, kasih karunia, ya, Tuhan melihat kita ada iman. Ya, jadi fokus kita udah jelas ya. Fokus kita udah jelas. Boleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Ya, udah bukan hanya lewat aja kalau Sarah sih. Udah mandul. Ya, seumur-umur dia udah mandul. Terus usianya udah lewat. Kalau perempuan udah lewat usianya maksudnya apa? Udah menopause ya. Karena ia menganggap dia yang memberi janji itu setia. Ya.
kata Abraham dan Sarah. Itulah sebabnya maka dari satu orang malah orang yang telah mati pucuk tuh ya. Jadi Abraham tuh mati pucuk. Ya, jadi dia juga tadinya dia bisa memiliki anak. Ya, karena dia memiliki anak dari Hagar kan, yang dikasih istrinya beberapa tahun sebelumnya. Tapi akhirnya mati pucuk dulu. Jadi lihat saudara, ini gambaran apa? Benar-benar Tuhan menunjukkan bahwa ini sepenuhnya kasih karunia. Supply Tuhan sepenuhnya adalah pemberian. Bukan kekuatannya udah habis. Istrinya mandul, dianya mati pucuk. Ya. Tapi diberi kekuatan lagi nih, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit, seperti pasir di laut yang tidak terhitung banyaknya. Kenapa disebut ini? Supaya saudara dan saya terhisap di dalam janji itu. Amin. Dan saudara, ini sekarang bicara tadi kayaan udah beres ya, sekarang bicara kesehatan nih. Kita disebut the daughter of Sarah, putri dari Sarah. Ya Pak, kenapa nggak putri dari Deborah gitu ya, atau Esther, atau Rahel? Kenapa putri Sarah? Ya, sama 1 Petrus 3 ayat 6, sama seperti Sarah taat kepada Abraham. Oh, oke, langsung B ya. Dan kamu adalah anak-anaknya, ya, the daughters of Sarah. Ya, kita ini the daughters of Sarah, putri. Ya, dianggap sebagai perempuan kan, gereja. Ya, jika kamu berbuat baik, tidak usah takut akan ancaman. Kita nggak usah takut karena iman. Tetapi kita disebut putri Sarah. Kenapa? Sarah umur 65 tahun ditaksir oleh Firaun, raja dengan mata, bukan mata rohani gitu, mata jasmani. Ya, umur 90 tahun ditaksir sama raja juga, Abimelek. Berarti apa? Dia penuaannya stop. Dia tetap segar, cantik, dan tidak layu gitu ya, tidak kerut. Tidak nenek-nenek gitu ya. Kalau 90 tahun ya kebayang lah ya. Nah, saudara, lihat. Ini berkat Abraham. Maksud saya mau bilang gitu ya, berkat Abraham. Kita juga disebut seperti Raja Wali. Jadi saudara nih dengar firman seperti ini, saudara perkatakan Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu. Tuh, kalau hasratmu dalam bahasa Inggrisnya dia akan memuaskan mulutmu, your mouth with goodness, dengan kebaikan, goodness. Enggak, kita perkatakan yang baik, yang benar. Ya, bukan kehidupan, bukan kematian. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Sama-sama kan? Diperbarui, itu bahasa Inggrisnya dimudahkan ya, renewed as an eagle. Ya, jadi kalau diperbarui seperti Raja Wali itu harafiah, literal. Jadi kalau burung Raja Wali setelah umur 40 tahun mestinya mati dia. Karena tua. Paruhnya panjang, bengkok, kuku-kukunya panjang, bengkok, sayapnya berat, ya udah nggak bisa terbang, udah nggak bisa menangkap pangsa, mati. Tetapi disitulah dia punya kesempatan untuk apa? Memperbarui hidupnya. Dan setelah dia memperbarui hidupnya 30 tahun lagi. Benar-benar literal, saudara. Ya, jadi kalau saudara baca sudah diperbarui seperti pada burung Raja Wali, itu benar-benar harafiah, fisik. Nah, kalau udah sampai sini banyakan orang, maknya apa iya? Masa sih? Saudara, ingat loh, kebenaran iman loh. Ini cuma kebenaran oleh iman. Mau penerima apa tidak? Ya, supaya Alkitab tuh bilang ini, supaya jelas. Kalau dua saksi kan sah kan, selalu kan? Dua saksi sah, kata firman Tuhan. Ya, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yo, wait, menanti-nantikan Tuhan. Jadi kalau ada pengharapan, berkata Abraham, kita menanti. Tenang aja berdiri menanti ya. Mendapat kekuatan baru, sama-sama dengan kekuatan baru. Jadi dengan kaitnya dengan berkat Abraham apa tadi? Dia udah mati pucuk aja diberi kekuatan baru. Sarah udah mandul aja diberi kekuatan baru. Ya, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang, ya cepat swift gitu naik terbang. Ya, dengan kekuatan sayapnya. Jadi kalau udah bicara sayap Raja Wali itu, ingat-ingat ya, sayap kasih karunia. Kalau kita bicara burung Raja Wali itu kasih karunia, ya diangkat dengan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, jadi jangan harapkan gini, saya udah tua, lutut saya udah pada sakit, sendi-sendi saya udah pada saya udah pakai tungket.
Jangan pernah ngomong begitu. Ya, kita dimudahkan seperti Raja Ali, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Yang percaya katakan amin. Ya. Nah, sekali lagi kebenaran iman ya. Lihat bagaimana sekali lagi ini kita diulang-ulang Galatia 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka baca sama-sama. Baca sama-sama, ini bagus sekali ya. Jadi mereka yang hidup dari iman, saudara dan saya, ingat ya. Jadi kalau saya bicara kasih karunia, itu adalah kebenaran iman, kebenaran hadiah artinya. Ya, kelimpahan kasih karena itu artinya saudara nih tinggal terima doang nih. Ya, itulah kita. Nih kepada kita nih. Merekalah yang diberkati bersama-sama Abraham yang beriman itu. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, satu ayat terakhir. 2 Korintus 4 ayat 13. Kalau saudara sekali lagi orang bilang gini, "Oh kan kamu bukan Abraham. Kamu bukan gini, kamu bukan gitu." Baca. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Roh Kristus kan? Kita memiliki roh Allah kan? Roh siapa? Roh Kristus. Yang ada di Daud, yang ada di kalau di perjanjian lama malah nggak masuk kayak kita. Dia mah di atas. Ya cuma nemplek doang. Nempel aja. Abraham, Daud, Yusuf. Tapi kalau kita di dalam, ya lebih kuat tuh. Kalau secara logik gitu. Ya roh iman yang sama seperti ada tertulis. Nah, ini perhatikan baik-baik. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Berkata-kata. Jadi percaya itu jangan gini. Saya percaya cuma dalam hati. Ngomong percaya juga enggak gitu. Gitu ya. Ya masih mending lah ada mungkin di pikiran gitu ya. Berkata-kata itu kayak tadi kan. Dia memuaskan hasrat mulutku dengan kebajikan. Perkatakan. Ya. Maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Tuh 2 kali. Percaya berkata-kata. Percaya berkata-kata. Sekarang kita perkatakan sama-sama. Saya mewarisi Kanaan. Menerima berkat dan janji Abraham. Mewarisi dunia. Karena saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Ya, kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Saudara boleh katakan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.